Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurbaitin Nasution pada video perkuliahan analisis kompleks. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai arti geometris bilangan kompleks. Jadi pada video sebelumnya kita telah mengenal pendefinisian bilangan kompleks dan juga konjugat bilangan kompleks serta beberapa operasi yang melibatkan bilangan kompleks dan konjugatnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai arti geometri dari bilangan kompleks. Seperti yang telah kita tahu, bahwa pendefinisian bilangan kompleks itu adalah Z, notasinya adalah Z sama dengan X plus I kalikan Y ya, atau dalam bentuk notasi koordinat, notasi pasangan berurut itu bernilai X, Y. Nah, pada mata kuliah sebelumnya, sebelum mata kuliah yang Anda peroleh sebelum analisis kompleks ini pun, Anda sudah sering menemui notasi X, Y, himpunan pasangan berurutan X, Y seperti ini. Nah, ya, dan notasi ini menyatakan koordinat suatu titik pada bidang kartesius. Nah, dengan intuisi itu kita bisa aja menyatakan bilangan kompleks. Kita bisa aja menyatakan setiap bilangan kompleks itu sebagai suatu titik pada bidang kartesius. Nah, berdasarkan dari itu ya, jadi kita bisa aja menempat setiap titik dalam bilangan kompleks, setiap bilangan kompleks itu dapat kita nyatakan sebagai suatu titik pada bidang kartesius. Nantinya bidang kartesius yang ditempati oleh bilangan kompleks itu kita sebut dengan bidang kompleks. Jadi ini tuh saya sedang menggambarkan bidang kompleks. Nah, misalkan saya punya bilangan kompleks Z sama dengan 3 plus 2I. Atau dalam pasangan terurut X, Y ini itu notasinya 3,2. Kalau begitu, di manakah letak titik Z1 pada bidang kompleks? Ya sama ketika kita menempatkan titik 3,2 pada bidang kartesius. Berarti kalau gitu X-nya 3, 1, 2, 3, kemudian Y-nya 2, 1, 2. Jadi nanti letaknya titik Z1 itu di sini. Tuh, di sini ini itu adalah titik Z1 seperti itu. Dan seterusnya. Anda bisa tahu sendiri. Nah, pada bidang kompleks ini nanti kita tidak akan mengenal lagi sumbu X dan sumbu Y, tapi yang kita kenal adalah sumbu real, dan Y itu merupakan sumbu imajiner. Nah, kalau sudah kita nyatakan dalam bentuk seperti ini, kelihatan banget ya. Kalau bilangan real itu merupakan himpunan bagian dari bilangan kompleks. Bilangan real sendiri itu kan kalau dapat kita nyatakan dalam bentuk garis bilangan kan. Garis bilangan dari min tak hingga sampai tak hingga seperti itu kan. Nah, ini ternyata sudah di-cover oleh sumbu real. Jadi bilangan real adalah bilangan kompleks yang mana bagian imajinernya 0 kan. Berarti semua bilangan real itu letaknya di sumbu real ini. Jadi kelihatan banget bahwa himpunan bilangan kompleks itu jauh lebih besar daripada himpunan bilangan real. Itu arti geometrisnya. Jika Anda ingin melihat interpretasi arti geometris operasi-operasinya, Anda dapat melihat di file buku yang telah saya berikan kemarin. Saya tidak akan membahas di sini karena menggambarnya terlalu rumit. Oke, kita masuk saja ke materi berikutnya, yaitu modulus bilangan kompleks. Modulus bilangan kompleks.
Jadi misalkan kita memiliki misalkan kita punya bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y, maka modulus dari Z, modulus Z itu dinotasikan dengan kayak mutlaknya Z gitu ya. Itu dan didefinisikan sebagai, jadi mutlak Z itu sama aja mutlak dari X plus Y atau sama aja akar dari X kuadrat plus Y kuadrat gitu. Jadi karena dia akar ya, berarti dia selalu positif atau 0 gitu. Kemudian apa sih yang ditunjukkan oleh modulus Z? Modulus Z itu menunjukkan panjang vektor X, Y. Jadi seperti yang telah kita ketahui, notasi X, Y bisa aja menunjukkan koordinat. Jadi kalau notasinya kayak gini ya, A, X, Y ini koordinat. Tapi bisa juga menunjukkan suatu vektor, misalkan kayak gini. Ini juga X, Y notasinya, tapi maknanya beda. Yang bawah ini merupakan vektor. Nah, nanti modulus dari Z itu menunjukkan panjang dari vektor X, Y. Jadi misalkan ini titik Z ini letaknya di sini, berarti kan otomatis dia punya vektor posisi ya, dari 0 sampai ke titiknya Z ini. Nah, modulus Z itu menunjukkan panjang dari vektor posisi tersebut. Perhatikan bahwa dia selalu positif atau 0 gitu ya. Oke, selanjutnya berarti kalau begitu kita bisa saja ini ada contoh soal aja, langsung aja kita masuk ke contoh soal. Jadi contoh gambarkan atau begini saja perintahnya biar agak masuk akal ya. Oke. Tentukan daerah yang memuat semua bilangan kompleks yang memenuhi mutlak Z-2 kurang dari atau sama dengan 3 gitu. Z-2 sama dengan 3. Oke, gitu ya. Jadi kita pengen mencari tahu bilangan-bilangan kompleks mana sih yang memenuhi ini. Jadi kita pengen cari tahu Z kayak apa yang kalau dikurang Z-2 nanti modulusnya itu sama dengan 3 gitu ya. Nah, jadi kita tulis ulang misalkan Z-2 sama dengan 3 itu kan sama artinya dengan X plus Y dikurangi 2 sama dengan 3. Gitu ya, berarti ini sama artinya dengan X min 2 plus Y itu sama dengan 3. Padahal tadi menurut definisinya modulus, kalau ada bentuk seperti ini X plus Y di mutlak itu sama aja dengan akar kuadrat dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini ada bentuk seperti itu nih. X min 2 plus Y di mutlak. Berarti ini sama aja dengan akar kuadrat
X min 2 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 3. Karena kita pusing kalau ngomongin akar, lebih baik kedua ruas dikuadratin aja. Jadi terkeluar X min 2 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat atau 9. Nah ini coba perhatikan, ini persamaan apa ya? Persamaan lingkaran, persamaan lingkaran, persamaan lingkaran yang jari-jarinya berapa nih? Kalau sininya 9 berarti jari-jarinya 3 dan pusatnya itu adalah 2,0. Artinya kalau kita pengen mencari tahu bilangan-bilangan Z yang kayak apa yang memenuhi persamaan ini, berarti kita harus sama saja menggambarkan lingkaran yang pusatnya di 2,0, jari-jarinya 3. Coba saya cek ada nggak fitur lingkaran di sini. Nggak ada, adanya oval. Coba kita coba ya. Kayak gini. Yang jari-jarinya 3. Coba. Tak bisa digeser. Oke, kita ulang lagi. Oke. Sebentar, saya ini tadi 3 ya, jari-jarinya 3. Jadi kita gambar lingkarannya di sini. Nah, seperti inilah. Mungkin lebih besar lagi, tapi nanti nggak bisa digeser kalau udah dilepas. Ya udahlah ya. Jadi harusnya sampai ke sini sedikit gitu. Nggak bisa. Oke. Nah, jadi bilangan-bilangan kompleks yang memenuhi persamaan itu tadi, persamaan ini itu letaknya tepat pada lingkaran, keliling lingkaran ini. Jadi tepat pada lingkaran yang jari-jarinya 3, pusatnya itu 2,0 seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita membahas mengenai sifat-sifat dari modulus. Ini kalau Anda mau membuat contoh lebih lanjut bisa dilihat pada file buku yang kemarin saya berikan. Sekarang kita mau bahas mengenai sifat-sifat modulus. Jadi pada halaman 20 di teorema 1.2.1 ada banyak teori, ada sifat ya. Ada 2 kumpulan sifat yang sudah dibuktikan semua. Jadi tidak akan saya bahas semua, saya bahas satu saja. Saya bahas untuk yang pertama, kita bahas yang soal nomor teorema 121 yang A, yang nomor 5. Yang nomor 5 ya. Jadi jika kita punya Z itu bilangan kompleks, jadi teorema. Jika Z bilangan kompleks, maka berlaku mutlaknya Z, modulusnya Z itu lebih dari sama dengan, kalau dalam hal ini saya tuliskan dulu aja lah, nanti membahasakannya nanti. Oke ya, jadi gini, ini imajiner. Jadi kalau tanda mutlak pada tanda mutlak di sini, ini bacanya modulus Z. Kenapa? Karena dia dikenakan pada Z. Z-nya bilangan kompleks. Pada bilangan kompleks kita nggak mengenal operasi mutlak, nggak pernah mengenal fungsi mutlak. Jadi kita nggak bisa ngomong dia mutlak Z. Salah. Karena nggak ada mutlak Z di bilangan kompleks. Nah, sementara kalau di sini kita tahu bahwa imajiner Z itu merupakan bilangan real. Sehingga tanda mutlak di kiri kanannya imajiner Z itu ya memang dia maksudnya absolut, memang maksudnya dia itu mutlak. Paham ya? Jadi yang di sini itu maksudnya itu modulus, kalau yang di sini itu mutlak. Mutlak dari suatu bilangan real. Ini nggak ada mutlaknya kalau yang di ruas paling kanan.
Oke, kita ingin membuktikan bahwa itu ya, kalimat itu ya, bahwa modulusnya Z itu selalu lebih besar daripada mutlak dari imajinernya Z dan juga lebih besar daripada imajinernya Z itu sendiri. Oke, langsung saja. Kita kan tahu dari definisi tadi. Ini kita misalkan Z-nya itu X plus Y. Nah, dari definisinya tadi, modulus Z itu sama aja dengan modulus dari X plus Y. Yang berarti ini dari definisi nih, masih dari definisi aja, sama aja dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kalau X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratkan, pasti kan lebih besar daripada, kalau X kuadrat Y kuadrat di akar, pasti kan hasilnya lebih besar daripada Y kuadrat itu sendiri, ya nggak? Ya kan? Jadi, ini kan dua suku nih, 1, 2. Ini cuma satu suku aja. Otomatis yang ini kan lebih besar daripada yang satu suku aja. Paham kan ya? Nah, kemudian kalau akar Y kuadrat berarti kan sama aja dengan Y itu sendiri. Padahal Y itu, kalau dilihat dari sini, Y itu bagian realnya dari Z. Bagian imajinernya Z sama aja dengan bagian imajinernya Z. Tetapi, belum tentu juga nih. Y kuadrat itu kalau diakar kan, misalkan gini, akar 4. Akar ini nih. Salah. Ini ya. Jadi misalkan kita ngomongin dari sini. Jadi dari sini. Misalkan kita punya akar min 2 dikuadratkan. Berarti kan sama aja dengan akar dari 4 kan. Hasilnya kan 2. Padahal tadi awalnya itu, sininya itu min 2, bukan 2. Nah, berarti kalau gitu biar aman dan selalu benar, padahal kan kita pengen tahu. Misalkan di sini itu Y, di sini kan bukan min Y kan. Berarti kan, kalau misalkan di sini itu Y, min 2-nya itu Y. Nah, hasil dari akar Y kuadrat ini ternyata adalah negatif Y. Berarti kan nggak selalu benar ini akar Y kuadrat sama dengan Y. Paham nggak? Jadi ini di sini Y kuadrat, akar Y kuadrat sama dengan Y. Ini saya menuliskan ini salah atau benar? Ya tidak selalu benar ya, karena bisa aja kejadian Y-nya itu min 2. Min 2 kalau dikuadratkan hasilnya kan 4. Nah, akarnya 4 berapa? 2. Berarti kan dia sudah beda. Di sini Y-nya min 2, di sini ketemunya 2. Berarti kan ini kalimat ini tidak selalu benar. Kalau misalkan saya bilang, jadi kalau saya nulis akar Y kuadrat itu sama dengan Y itu belum tentu benar. Nah, terus yang benar apa? Yang benar harusnya akar Y kuadrat itu sama aja dengan mutlak dari Y. Gitu. Jadi ada mutlaknya. Padahal ya tadi adalah imajinernya Z. Berarti ini sama aja dengan mutlak dari imajinernya Z. Gitu. Nah, mutlak itu kan bilangan yang selalu positif kan? Atau 0. Jadi pasti dia bisa jadi lebih dari atau sama dengan imajinernya Z itu sendiri gitu. Jadi, oke kita ulang ya. Modulus Z ini dari definisi, ini dari definisi. Ini juga dari definisi. Kalau ini dari logika, ini bilangan dengan 2 suku dijumlahkan kemudian diakar. Ini ada satu sukunya sama, satu sukunya nggak ada, berarti otomatis kan pasti lebih besar yang ini. Tetap sama-sama diakar. Kemudian ini akar Y kuadrat itu tadi udah dibahas, belum tentu sama dengan Y ya, tetapi yang benar itu akar Y kuadrat itu sama dengan mutlaknya Y. Padahal ya tadi bagian imajinernya Z, berarti akar mutlaknya Y itu sama aja dengan mutlaknya imajiner Z. Padahal imajiner Z itu bilangan yang pasti positif. Mohon maaf, padahal mutlak imajiner Z itu bilangan yang pasti positif. Sementara imajiner Z sendiri bisa bernilai negatif. Akibatnya, mutlak dari imajiner Z itu lebih dari atau sama dengan imajiner Z-nya itu sendiri. Nah, dari satu kalimat ini yang akan kita ambil hanyalah ruas yang paling kiri
Kemudian yang ini. Jadi kita ketemu soal yang kita menemukan kalimat yang ada di soal, yaitu modulus Z lebih dari sama dengan mutlak dari imajinernya Z lebih dari sama dengan imajiner Z itu sendiri. Nah, terbukti ya.